saja. Sekali lagi, halo semuanya. Di menjelang makan siang ini, kalian akan diberikan sesuatu yang sangat berharga. Kalau kalian lihat dari judulnya di belakang saya, mana ya? Oke, ini Be Your Own Kind of Beauty. Nah, hari ini tuh kita akan bahas, kalau baca tema ini ya, kalau kalian ingat ada lagu dari Bruno Mars tuh ya, yang judulnya Just the Way You Are. Tahu kan ya? Ya pasti kalian tahu lah. Jangan bilang Bruno Mars kita beda zaman, enggak lah ya. Kalau Bruno Mars itu kan lagunya kayak Girls, you're amazing just the way you are, ya kan? Jadi kita tuh amazing hanya dengan menjadi be yourself ya, hanya dengan menjadi diri kita sendiri itu kita udah luar biasa gitu. Nah, oke. Hari ini kita akan lebih banyak menggali lagi tentang hal tersebut bersama dengan Dr. Sister. Tapi aku nggak kenalin Dr. Sister di awal ini ya, karena nanti di siang hari ini, pagi menjelang siang ini tuh akan ada moderator yang sangat cantik yang akan memandu kita di siang hari ini, yaitu saudari Natasha Natania yang adalah ketua OSIS kita di tahun 2020-2021. Nah, Natasha sendiri ini tuh dia punya interestnya tuh di kalau aku tanya-tanya ya, dia bilang dia tuh suka modeling gitu-gitu ya kan ya, terus suka nyanyi, suka make up ya, dunia-dunia kayaknya yang entertain gitu. Jadi kalau aku lihat Instagramnya Natasha tuh juga, ya sih wajar sih interestnya dia tuh, hobinya dia tuh di dunia model gitu-gitu tuh karena tergambar gitu dari Instagramnya. Oke, tapi sebelum aku menyerahkan kepada Natasha sebagai moderator di siang hari ini, mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan yang baik, kami mengucap syukur karena siang hari ini, di pagi menjelang siang ini, kami boleh Tuhan berikan semangat kepada kami sehingga kami bisa menghimpunkan diri kami di Zoom di siang hari ini. Tuhan, kami akan mengikuti, kami akan mendengar beberapa hal yang penting untuk kami sadari dalam kehidupan kami. Tuhan, biarlah kuasa-Mu ada bersama-sama dengan kami. Tuhan memberkati pembicara kami, Dr. Sister, sehingga apapun yang beliau sampaikan kepada kami, itu semua sesuai dengan apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami. Dan biarlah kami terus menyadari bahwa kami ini adalah ciptaan yang berharga, kami sungguh berharga di mata-Mu Tuhan, tapi bagaimana kemudian kami menyadari keberhargaan diri kami itu dalam kehidupan kami setiap hari, ini yang akan kami pelajari bersama-sama di siang hari ini ya Tuhan. Maka Tuhan menolong kami, beri kami semangat, dalam keadaan senyamannya kami, Tuhan tolong supaya kami bisa fokus, kami bisa mendapatkan sesuatu yang berharga setelah kami mendengarkan sesi di siang hari ini. Terima kasih banyak Tuhan, kami menyerahkan penuh sebenarnya kami di siang hari ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, amin. Oke, langsung saja aku kasih ke Natasha. Silakan Natasha untuk memandu kita di siang hari ini. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Jadi di foto kali ini temanya itu Be Your Own Kind of Beauty. Kalau kita pikir-pikir ya, tema ini tuh bener-bener relate banget gak sih ke kita? Karena kita Natasha, sorry, ini aku yang itu atau suara Natasha yang kekecilan ya? Oh, kayaknya aku ya, speaker aku yang kurang gede ya. Soalnya Gracia tadi udah oke, berarti Gracia denger, akunya nggak denger. Kan Natasha kedengeran kok, Miss. Oke, aku yang ya, kurang. Silakan Natasha, ya. Jadi kalau kita pikir-pikir, tema ini tuh bener-bener relate banget gak sih sama kita? Karena kan kita sering kayak ngebandingin diri kita sendiri sama standar-standar kecantikan orang lain, dan itu malah bikin diri kita sendiri insecure. Nah, teman-teman, di P4 Talk kali ini ada pembicara yang hebat banget. Namanya itu Dr. Christiana Sista SPKJ. Dokter ini bekerja di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, FKUI RSCM. Dari tahun 2017 sampai sekarang ini, Dr. Sista ini merupakan Ketua Departemen Ilmu Kedokteran Jiwa FKUI RSCM. Dr. Sista ini juga sangat aktif di berbagai macam organisasi. Seperti Dr. Sista ini merupakan Wakil Ketua Seksi Psikiatri Adiksi Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia. Terus juga Dr. Sista ini merupakan anggota WHO Konsortium Seksi Addictive Behavior, anggota International Society for Biomedical Research on Alcoholism,
dan juga anggota International Society of Addiction Medicine. Dr. Sista ini memiliki 20 riwayat publikasi. Dan lebih kerennya lagi teman-teman, Dr. Sista ini udah menerima banyak sekali penghargaan dari tahun 2008. Nah, belum lama ini, pada tahun 2018, Dr. Sista ini menerima penghargaan di International Society Biomedical Research on Alcoholism Award, hibah penelitian DRPM untuk tugas akhir doktoral, dan pada tahun 2019, hibah penelitian dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. Keren banget gak sih Dr. Sista ini? Aku jadi makin gak sabar buat dengerin P4 Talk kali ini. Ya udahlah ya, daripada kelamaan. Silakan Dr. Sista. Oke, selamat pagi girls. Ini kan cewek-cewek semua ya. Nah, kecuali Mr. Jimmy tadi ya. Terima kasih ya Natasha untuk a very nice introduction. Oh, Natasha ini ketua OSIS ya. Jadi kayaknya nih SMP K4 ya, penabur Kelapa Gading ya. Nah, ini kayaknya bentukannya sama dengan Departemen Psikiatri FKUI RSCM. Jadi semuanya tuh cewek gitu ya, banyakan tuh cewek. Terus tadi ketua OSISnya juga perempuan gitu kan ya. Dan benar kalau di kami yang cowok itu adalah makhluk langka seperti Mr. Jimmy saat ini ya. Jadi cuma sendirian gitu ya. Nah, di Departemen Psikiatri juga seperti itu gitu. Dan kebetulan saya juga kepala departemen. Jadi dipegang oleh perempuan sama seperti Natasha memegang OSIS ya, Natasha ya. Oke. Jadi tadi Natasha membuka dengan ini kan temanya be your own kind of beauty gitu ya. Jadi saya pengen membuka dengan sebuah cerita. Ada seorang remaja perempuan datang kepada saya sambil menangis yo. Sampai kayaknya stres banget deh. Pokoknya aku pengen mengakhiri hidup, Dok gitu. Pokoknya aku pengen dia sudah sampai menyayat-nyayat tangannya dengan cutter gitu ya. Terus udah saya pengen mati aja, Dok gitu. Terus waktu saya tanya-tanya, berbicara gitu ya. Terus juga ternyata dia merasa di IG-nya itu followernya banyak banget. Followernya banyak banget IG-nya. Dan dia sering posting video-video yang lucu, yang dia sendiri yang jadi pemerannya gitu kan ya. Jadi posting dan semuanya yang like itu banyak banget gitu. Pokoknya juga dia pokoknya dia happy banget dengan hal itu. Dia merasa eksis di IG-nya. Terus ternyata ada yang para fansnya ini pengen ketemuan sama dia sebelum pandemi ya, pengen ketemuan sama dia. Sehingga dia seneng dong para fansnya yang suka like videonya ini pengen ketemuan sama dia. Dan apa yang terjadi? Ternyata pertemuan itu sesuatu yang dia tidak harapkan. Karena ketika dia bertemu sama orang banyak, dia kembali jadi real me. Ya. Apa artinya? Dia anak yang pendiam, nggak bisa banyak berbicara. Kemudian juga nggak bisa mengajak orang ngomong duluan, nggak bisa bercanda-canda gitu. Terus yang teman-temannya yang suka videonya di IG itu mengatakan, kok kamu beda sih kayak di IG gitu. Kamu kayak nggak sama di IG deh. Akhirnya mereka merasa ditipu gitu, tertipu, dan mereka meledek remaja ini. Sehingga remaja ini akhirnya stres banget dan datang kepada saya. Jadi teman-teman sekalian, apa yang terlihat di media sosial itu kadangkala atau seringkali berbeda dengan real life kita. Tentu kita ingin memperlihatkan sesuatu yang bagus. Dan juga karena remaja ini sifatnya adalah kompetitif. Kalau yang like Natasha misalnya berapa ya? 1.000 gitu ya. Terus yang like Michelle cuma 500. Nah, Michelle merasa aduh sedih banget gitu. Karena itu kan khas dari remaja. Nah, jadi pada saat ini kita akan bahas nih ya gimana sih supaya membuat kita ini nggak fake, nggak palsu gitu, dan memanfaatkan media sosial secara benar. Saya tidak mengatakan jangan menggunakan media sosial ya teman-teman. Jangan terus saya akan katakan tutup IG-nya. Enggak, saya nggak mengatakan begitu. Medsos adalah kebutuhan kita. Saya juga punya Instagram dan juga senang sekali kalau kita bisa berbagi hal-hal yang positif gitu kan ya.
Nah, sebelum kita lanjut, saya mengucapkan terima kasih pada Miss Ritawanti yang sudah berkenan mengajak saya untuk berbagi pada teman-teman perempuan yang tadi saya lihat-lihat gitu ya, waduh kayaknya cantik-cantik semua, kemudian juga semangat ya, selalu semangat setiap harinya. Terima kasih Miss Ilona yang sudah membuka acara tadi juga, dan juga para Miss semuanya, dan juga Mr. Jimmy ya, dan kepala sekolah tentunya ya. Oke, jadi kita mulai dengan membahas gimana sih cara mencerminkan apa ya, your own beauty gitu ya, suatu ekspresi diri kita gitu secara nyata tanpa palsu yang kita tampilkan. Nah, sesi ini interaktif ya teman-teman ya. Saya tidak berbicara panjang lebar, tapi justru saya ingin mengundang teman-teman untuk berinteraksi ya. Karena pasti banyak kehidupan sehari-hari teman-teman yang terkait dengan media sosial. Oke. Nah, sorry. Oke, ya. Nah, kita buka dengan interaktif quiz ya. Ini adalah menti.com. Jadi, teman-teman buka di handphone itu menti.com, lalu gunakan kode ini 921209 gitu ya. Jadi, kita buka lalu masukkan kodenya 921209. Nah, menurut teman-teman internet itu baik atau tidak? Nanti saya akan dibantu oleh Dr. Evania. Dr. Evania bisa share? Izin dok, boleh di stop dulu share screen-nya? Oke, ya. Ya, jadi menurut teman-teman internet itu masih ada terus ya? Oke, jadi menurut teman-teman internet itu baik atau buruk? Nah, 94% mengatakan baik ya. Kemudian hanya 6% yang mengatakan buruk. Oke, jadi kalau misalnya ini dibalikkan kepada orang tua, apakah kemudian 94% orang tua mengatakan buruk dan 6% mengatakan baik? Kita tidak tahu ya. Tapi remaja, ini kan teman-teman kan fase remaja nih, 94% mengatakan baik gitu ya. Oke, terima kasih Dr. Evania. Ya. Nah, tadi kan sampai 94% mengatakan baik ya. Nah, ini saya ingin berbagi nih. Menurut saya juga internet itu baik kok ya gitu ya. Banyak kemudahan yang kita dapatkan. Saya kan dulu remajanya jadul ya. Nah, sekarang saya sudah berusia 40-an. Jadi saya zaman remaja itu tidak ada internet, dan semakin ke sini ternyata semakin canggih teknologi, dan internet mempermudah kita untuk berkomunikasi dan berhubungan sama banyak orang ya. Jadi bisa saja kemudian Natasha menghubungi teman di Amerika atau teman di UK gitu kan ya, untuk berkoneksi komunikasi. Dan juga ternyata internet meningkatkan produktivitas dan mendapatkan informasi gitu ya. Jadi remaja-remaja juga mendapatkan informasi yang banyak untuk mencari solusi untuk math-nya, misalnya soal math-nya atau fisikanya atau kimianya gitu kan ya. Jadi banyak mendapatkan informasi seperti ini. Atau siapa yang suka masak-masak, nah itu juga kan kuliner bisa juga mendapatkan informasi yang banyak. Dan kompetens, jadi meningkatkan jiwa kompetitif sehingga bisa meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan diri gitu. Jadi melalui internet memang ada kompetisi, tapi kompetisi itu tidak selalu buruk. Kompetisi bisa saja sehat gitu. Jadi ini yang kemudian bisa diambil keuntungannya dari internet, dan mengembangkan karakter serta jati diri dan menyalurkan hobi. Ada pasien yang datang ke saya, seorang remaja juga, dia senang sekali kemudian mengutak-ngatik gitu ya, kode-kode IT. Nah, dia belajar dari YouTube gitu. Jadi sehingga dia bisa membuat suatu program robot. Nah, itu kan jadi dia bisa mengembangkan hobinya ya. Kita lihat dulu ya video ini.
Oke, jadi teman-teman, ini adalah video yang pasang melalui CCTV. Jadi CCTV ada di seluruh kota, di suatu negara, ini di Eropa. Dan ini benar-benar real life yang ada. Gitu. Jadi ini dari CCTV yang kemudian diambil. Jadi semua orang menggunakan handphone dan berjalan sambil melihat handphone, gitu ya. Nah teman-teman seperti ini juga nggak nih kejadian-kejadiannya ada nggak di sekolah, di rumah, ketika misalnya mau menyapa Gaby gitu ya, halo Gaby, ternyata Gaby-nya nggak dengar gitu kan ya. Terus yang menyapa Gaby, misalnya tadi Devina merasa dicuekin sama Gaby gitu kan ya. Itu bisa terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, oke. Jadi kita kembali buka menti.com kita. Nah, tuliskan apa sih tujuan kamu bermain internet? Nah, kita lihat ya, tujuannya apa sih bermain internet ini? Silakan. Kodenya 10.02.041. 10.02.041 kodenya. Apa tujuan kamu bermain internet? Silakan Dr. Evania. Ya, masih terus berlangsung. Oke, kita lihat di sini ya, ternyata yang menggunakan untuk pelajaran itu hanya 6%, 5% nih. 27% menggunakannya untuk media sosial. Kemudian ada 10% yang menggunakannya untuk games online. Kemudian 9% menggunakan komunikasi, 51% menggunakan untuk hiburan lain. Ini mungkin Netflix, untuk film, atau melihat YouTube ya, misalnya melihat apa? Melihat traveling atau culinary gitu ya. Tapi kita lihat di sini yang menggunakan untuk pelajaran itu hanya 6%. Dan hampir 30% menggunakan untuk media sosial. Sehingga tidak jarang memang kita semua pasti punya IG di sini. Ada nggak yang punya nggak punya IG? Nanti saya mau dengar ya, ada nggak tuh yang nggak punya IG? Ada yang suka main TikTok di sini? Ada yang pakai akun lain pasti ya. Kalau sekarang saya ketinggalan zaman. Kalau WhatsApp tuh untuk ibu-ibu seperti saya. Tapi kalau remaja putri, remaja itu menggunakan akun lain. Ada pasien saya yang memiliki akun lain sampai 100 akun. Jadi dia kecanduan untuk menggunakan akun lain. Jadi sampai seperti itu. Ya, oke. Nah, terima kasih Dr. Fania. Ya. Oke, nah jadi memang berbeda antara girls and boys dalam menggunakan internet. Kalau perempuan biasanya untuk media sosial, untuk menjalin pertemanan gitu ya. Karena perempuan itu senang untuk berteman, senang untuk berkomunikasi, senang untuk berbicara satu sama lain. Tapi kalau boys, mereka seringkali menggunakannya untuk games online. Karena apa? Karena mereka senang mendapatkan tantangan yang susah gitu, yang kompleks dalam games online, misalnya apa PUBG, Mobile Legends gitu ya. Kemudian World of Craft. Nah, itu mereka senang yang seperti itu. Tapi tadi ternyata ada sekitar 10% yang menggunakan games online. Jadi ini adalah penelitian dari remaja Indonesia di Jakarta. Ya, salah satunya juga ada SMP Penabur. Jadi 7 dari 10 remaja perempuan menggunakan internet untuk mengakses media sosial. Tapi 9 dari 10 laki-laki, remaja laki-laki menggunakan internet untuk bermain games online. Ya. Dan kenapa perempuan, remaja perempuan menggunakan media sosial? Satu, untuk menjalin pertemanan. Jadi intinya adalah berteman, ya. Kemudian mencari informasi dan mengisi waktu luang. Ya, jadi intinya adalah mencari pertemanan. Nah, ini coba diisi lagi menti.com, kodenya 4969993. Media sosial apa yang paling sering kamu akses? Setidaknya dalam sebulan terakhir ya. Yang paling sering diakses dalam sebulan terakhir. Ya, silakan Dr. Evania.
Oke. Jadi yang pertama adalah, oh belum ya. Oke. Ya, jadi teman-teman banyak menggunakan WhatsApp ya. Kemudian ini yang medsos lainnya yang sering digunakan adalah Instagram, TikTok, Twitter, Line, dan Facebook. Ini yang Facebook mungkin para guru kali ya yang yang menggunakan Facebook. Tapi Instagram, TikTok, Twitter, dan Line itu juga sering digunakan. Instagram yang paling banyak di sini ya. Kalau WhatsApp memang untuk berkomunikasi. Terima kasih Dr. Evania. Oke, jadi tadi Instagram juga yang paling terbanyak ya. Yang pertama adalah WhatsApp untuk komunikasi, tapi kemudian medsos yang sebenarnya adalah Instagram yang terbanyak. Nah, kegiatan apa yang paling sering dilakukan di medsos? Ini menti.com terakhir nih. Ya, gunakan 6095755. Kegiatan apa yang paling sering dilakukan di medsos? Coba kita lihat. 6095 ya. Ada yang untuk chatting, ya, temenan, nge-stalk ya, stalking nih. Kemudian nge-scroll TikTok buat hiburan, nonton pelajaran, oh iya ya, ada yang nonton halu, ada yang halu tuh kan, untuk berhalu ya, benar juga nih ya, streaming, oke. Terus nonton berita, waduh, scrolling, ya, posting, oh iya ya, menghibur diri, belajar dance, wah keren nih, ada yang belajar dance ya, entertainment, gibah, ada yang untuk gibah loh itu, ya, cari resep makanan, wah, melihat Instagram seleb, benar ya, terus juga nge-scroll juga TikTok, kemudian juga dengerin lagu, edit, kemudian untuk YouTube ya, nonton and chatting juga, push rank, oke, untuk push rank juga ya. Jadi ternyata sama dong ya, medsos sama games online sebenarnya ya. Oke, terima kasih Dr. Evania. Jadi yang terbanyak adalah untuk chatting dan nonton, tapi ada yang tadi lucu tuh, benar itu kehidupan banget, untuk halu, benar kan ya, untuk stalking, untuk melihat Instagram seleb gitu kan ya. Jadi banyak yang kita gunakan melalui media sosial. Untuk halu itu maksudnya apa tuh? Nanti saya minta penjelasan ya. Tapi benar tadi misalnya untuk halu itu misalnya ketika kita posting hal-hal yang sebenarnya kita inginkan tapi belum kita dapatkan sekarang. Bisa aja seperti itu ya. Itu adalah halu juga ya. Oke, saya share lagi. Oke, nah ternyata memang benar secara penelitian di dunia yang paling sering digunakan adalah Instagram, Line, dan Facebook. Facebook itu paling kecil ya, 5%. Tapi Instagram dan Line ini adalah yang paling sering digunakan untuk para remaja. Dan saat ini ada tren baru yaitu TikTok ya. Jadi lucu juga kan ya ngelihat TikTok untuk releasing stres, untuk melepaskan stres gitu ya. Nah, selain tadi dampak positif ternyata teman-teman sekalian, nih para remaja-remaja perempuan nih, girls itu ya. Jadi internet itu menyebabkan kecanduan juga. Dan ada seorang pakar perempuan juga, pakar kecanduan internet pertama kali di dunia tahun 1999 adalah seorang perempuan namanya Kimberly Young. Tapi beliau sudah meninggal tahun kemarin karena kanker paru. Nah, beliau ini mengatakan bahwa ketika penggunaan internet lebih dari 20 jam per minggu, artinya 3 jam sehari, akan meningkatkan resiko kecanduan internet.
Dan penelitian terakhir kami di FKUI tahun lalu, ternyata kalau remaja menggunakan internet lebih dari 20 jam per minggu, maka akan meningkatkan resiko kecanduan internet sebesar 3 kali dibandingkan dengan remaja yang tidak menggunakan internet lebih dari 20 jam per minggu. Ini sebelum pandemi, teman-teman sekalian. Nanti pasti teman-teman akan berkomentar, Dok, sekarang menggunakan internet aja dari jam 8 sampai jam 3 sore gitu kan ya untuk online. Ya, jadi ini sebelum pandemi. Data ini adalah sebelum pandemi. Nah, terus ada pertanyaan mungkin dari teman-teman sekalian, benar nggak sih kecanduan internet itu ada ya? Nah, ini ada juga berita dari tahun lalu, memang banyak kemudian remaja yang dibawa ke rumah sakit jiwa karena tadi kecanduan untuk melihat ponsel. Dan dalam praktek saya sehari-hari, saya ingin cerita ya, kemarin ada remaja berusia 17 tahun. Remaja ini memang perempuan, remajanya perempuan, tapi suka bermain games online memang. Dia menggunakan Mobile Legends. Dan karena PJJ, dan sambil PJJ ternyata megang handphone lalu main Mobile Legends. Nah, bapak ibunya membawa ke saya karena kalau dia kalah, maka dia akan menggaruk lengan tangannya sampai berdarah. Gitu ya. Dia garuk terus kalau dia kalah. Dan dia merasa dia tidak boleh kalah. Dalam kehidupan sehari-hari memang remaja ini sangat kompetitif. Ya. Jadi tidak pernah mau kalah. Kalau nilai ulangannya kalah dari teman yang lain, dia akan merasa sedih. Gitu. Nah, ini dia sudah bermain Mobile Legends itu sampai 12 jam sehari. Dan tidurnya pun sudah sekitar jam 5 pagi gitu ya. Jadi dan dia dibawa karena tadi melukai diri sendiri dan itu memang benar-benar nyata. Jadi kalau misalnya pada saat dia dibawa ke RSCM di mobil itu dia juga seolah-olah sambil bermain Mobile Legends. Jadi sampai seperti itu gitu ya. Nah, apakah kecanduan internet itu nyata? Benar-benar nyata ya. Ada pasien tapi ini remaja laki-laki yang sampai obes, yang sampai gemuk sekali karena menggunakan internet sepanjang hari, hanya tidur sekitar 2 jam. Dan kalau wifi-nya mati itu sampai ngamuk sekali gitu. Jadi kecanduan itu memang nyata. Nah, apa sih kecanduan internet itu? Kalau menggunakan jaringan internet secara berlebihan. Dan ada pengendalian diri yang buruk dan pikirannya terus-menerus ke arah internet. Jadi ciri-cirinya apa? Kalau dibawa sama orang tua untuk makan keluar rumah udah nggak mau. Dibawa untuk kemudian ada acara keluarga nggak mau. Di meja makan, makannya sambil menggunakan handphone. Gitu ya. Diajak bicara susah. Kemudian juga kalau misalnya wifi mati atau jaringan internet putus, itu mulai kayaknya udah nggak ada dunia lain. Pokoknya udah end gitu ya, udah berakhir deh dunianya ya. Dan jenis-jenisnya ternyata macam-macam nih menurut Kimberly yang tadi. Ada games online, ada online chatting, ada judi online, ada smartphone addiction, ada media sosial, ada cyber shopping, ada cyber relationship. Jadi ada media sosial juga di sini. Yang paling sering di Indonesia adalah games online, media sosial, dan judi online. Itu yang paling sering di Indonesia. Nah, kita lihat dulu ya.
Oke. Jadi sebenarnya tadi dari video ini menggambarkan bahwa media sosial itu sebenarnya nggak real. Berbeda dengan kehidupan nyata. Kita bisa membuat gambaran yang kita inginkan sesempurna mungkin dalam media sosial. Jadi artinya apa, teman-teman sekalian? Yang kalian lihat di media sosial belum tentu seperti itu pada kenyataannya. Sehingga kita harus mulai memilih. Yang ini adalah yang perlu saya ikutin, yang ini tidak perlu saya ikuti gitu ya. Karena tadi ada salah satu tujuan menggunakan media sosial adalah halu tadi yang teman-teman ungkapkan ya. Jadi tidak semuanya adalah dalam keadaan real ya. Oke. Nah, kecanduan internet itu menjadi masalah internasional. Saya masuk dalam working group WHO atau WHO dan ini menjadi masalah yang sangat krusial di dunia, terutama untuk remaja seperti kalian ya. Jadi kalau di Jepang itu angkanya adalah 8% dan kebanyakan adalah perempuan. Di Hong Kong 16%, Filipina 21%, dan bagaimana di Indonesia? Kita lihat ya teman-teman ya. Di Indonesia 31,4% remaja di Jakarta mengalami kecanduan internet. Angka ini bukan mencerminkan sekolah negeri saja atau sekolah swasta saja. Angka ini menunjukkan variasi yang sudah proporsional. Artinya angka ini real, 31,4%. Nah, teman-teman boleh berpikir nih, apakah saya sudah mengalami kecanduan internet? Dan angka ini tertinggi di Asia saat ini. Ya, oke. Jadi dan pada remaja-remaja di Jakarta, ternyata 70% menggunakan internet lebih dari 20 jam per minggu pada saat sebelum pandemi. Dan hampir 96% remaja mengakses internetnya melalui smartphone. Jadi sudah punya smartphone sendiri. Ya, kalau saya pernah ditanyakan waktu di Jepang, apakah remaja memang memiliki smartphone sendiri di Indonesia? Iya, tapi di Jepang tidak. Gitu. Ada usia di mana mereka baru boleh menggunakan smartphone sendiri. Biasanya mereka menggunakan smartphone orang tuanya. Dan 90% mengaksesnya dari rumah. Artinya apa? Memang ada WiFi yang disediakan oleh orang tua untuk remaja kita mengakses internet. Ya. Nah, ini pada saat sesudah pandemi, memang terjadi perubahan yang nyata. Ini adalah angka seluruh Indonesia. Kalau 31,4% tadi hanya di Jakarta, tapi ini adalah seluruh Indonesia. Kecanduan internet tadinya 3,2% di seluruh Indonesia, setelah pandemi menjadi sekitar 20%. Gitu ya teman-teman ya. Jadi meningkat sekitar 5 kali lipat ya. Karena apa? Karena memang sekarang banyak yang online. Sesuatu dilakukan untuk online sehingga melihat screen itu menjadi lebih banyak. Dan ini jenis media sosial yang paling sering diakses selama pandemi yaitu Instagram, Line, WhatsApp, kemudian Twitter, dan Facebook. Jadi Instagram memang yang paling sering. Ada penelitian di Inggris yang paling menyebabkan kecanduan media sosial adalah Instagram. Kenapa menyebabkan kecanduan lebih tinggi? Karena Instagram itu tadi misalnya kita mau mengikuti seleb siapa, itu kan langsung bisa kita follow kan, tanpa dia harus follow back kita, gitu ya. Kemudian juga gambarnya menarik, terus warna-warnanya juga banyak, sehingga kecanduan itu menjadi lebih tinggi pada penggunaan Instagram. Dan kalau kenapa sih medsos itu bikin kecanduan ya, teman-teman sekalian? Nanti mungkin ada yang mau berbagi ya, Natasha ya, teman-teman ya. Nah, medsos itu membuat kecanduan karena kita bisa membuat figur yang ideal di medsos. Jadi bukan the real me, tapi the side of me, the other side of me gitu ya. Jadi individu yang ideal, sehingga banyak orang yang like, gitu, yang suka postingan kita, dan kita bisa self disclosure, memberitahu kita ini siapa dengan halunya kita tadi, dan menjadi kebiasaan baru, sehingga tadi menyebabkan kecanduan. Ya, nah. Kalau kita bicara dengan kecanduan internet, maka apa aja sih gejalanya? Satu, tidak dapat mengendalikan keinginan untuk menggunakan internet atau medsos. Jadi di mana-mana buka medsos, lagi sekolah buka medsos, lagi PJJ buka medsos, diam-diam gitu kan ya. Kemudian tetap menggunakannya walaupun ada dampak negatif, udah diomelin orang tua, diomelin miss, kemudian juga udah
teman-teman juga udah komplain, kok kalau misalnya kumpul kamu nunduk terus sih ngelihat handphone gitu ya. Kemudian memprioritaskan penggunaan internetnya, udah nggak mau lagi main sama teman, nggak mau lagi bareng-bareng sama teman, makan bareng gitu ya sebelum pandemi karena harus main medsos dulu. Dan ada dampak negatif, hubungan sama orang tua memburuk, hubungan sama teman memburuk, hubungan sama guru memburuk, nilai akademiknya juga turun. Nah, teman-teman, ini jadi introspeksi ya. Ini adalah faktor resiko kecanduan internet selama pandemi. Ada nggak nih yang beresiko seperti ini? Kalau menggunakan internet lebih dari 11 jam per hari untuk penggunaan apapun. Jadi, kalau dalam sehari menggunakan internet lebih dari 11 jam, maka memiliki resiko untuk kecanduan internet. Atau menggunakan medsos lebih dari 3 jam per hari. Dan mereka yang menggunakan internet untuk tujuan utamanya medsos atau games online itu juga lebih kecanduan. Dan kalau misalnya, ini adalah penelitian kami saat pandemi, kalau ada keluarga yang terkonfirmasi positif COVID-19, nah itu membuat cemas, jadi kecanduannya juga lebih tinggi. Dan memiliki gejala depresi, cemas, atau sulit tidur. Nah teman-teman, coba introspeksi mana yang teman-teman miliki. Apakah sudah menggunakan internet lebih dari 11 jam per hari, menggunakan untuk medsos atau games online lebih dari 3 jam per hari, ada perasaan depresi, cemas, atau sulit tidur. Ini adalah faktor resikonya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Teman-teman sekalian, coba kita kenali emosi kita, gitu ya. Jadi, ayo teman-teman nih, girls ini ya, remaja putri ini, harus mengenali emosi kita. Dan it's okay to be sad at that time. Untuk satu hari mungkin merasa sedih, atau merasa cemas karena mau ujian, atau kemudian merasa sedang tidak nyaman, itu nggak apa-apa mengenali emosi kita. Jangan dipendam sendirian. Karena apa? Karena emosi ini kalau dipendam sendirian, tidak diutarakan, maka bisa menjadi faktor resiko kecanduan internet juga. Siapa yang nggak bisa diam di dalam kelas sebelum pandemi? Selalu colek-colekin teman-temannya. Nah, jangan-jangan mengalami masalah hiperaktivitas. Atau siapa yang suka marah-marah di kelas? Kemudian misalnya berantem terus sama teman-temannya. Nah itu bisa aja mengalami masalah agresivitas. Atau siapa yang nggak mau ngomong di depan kelas, selalu malu, ngobrol sama orang pertama kali juga nggak bisa ngomong. Mungkin ada masalah jadi ansietas sosial gitu ya. Jadi kita kenali emosi kita ya. Coba kita lihat dulu video ini ya. Zapierdalasz, guma ci dochodzi, śmiecu, jebany, kurwa, mać. Nah, teman-teman, ini adalah video ya. Dan ini bisa terjadi mereka yang mengalami kecanduan. Teman ini mengalami kecanduan games online. Dan mereka yang mengalami kecanduan medsos juga seperti itu. Ada remaja yang dibawa ke saya karena memang benar-benar tidak bisa kalau jaringan internetnya itu mati. Atau kalau tadi yang like postingannya itu tidak seperti yang dia harapkan. Dia akan ngamuk gitu, dia akan agresif sekali. Seperti itu. Nah, ini adalah faktor resiko lainnya untuk kecanduan internet. Ketika pola orang, coba deh kalian mengenali pola asuh orang tua. Siapa yang orang tuanya dominan banget, selalu harus semua aturannya melalui orang tua, seiring sama orang tua. Tidak boleh yang berpendapat. Atau orang tua yang sangat permisif, ini boleh, itu boleh, apa saja boleh. Itu adalah pola asuh yang meningkatkan kecanduan internet ya. Kemudian siapa yang menggunakan internet pertama kali kurang dari 8 tahun? Nah, ini pasti semuanya ya, gitu ya. Nah, itu ternyata meningkatkan kecanduan internet juga. Jadi hati-hati, sudah ada satu resiko yang teman-teman sudah miliki ya. Jadi ini adalah resikonya. Nah, dampaknya ternyata teman-teman bukan hanya pada masalah akademik,
tapi dampaknya banyak nih. Salah satunya adalah otak kita menjadi berubah. Teman-teman, ini adalah gambaran otak remaja di Jakarta. Ini benar-benar diambil dari remaja di Jakarta. Sebanyak 60 orang. 30 kecanduan internet, 30 tidak kecanduan internet, dan dibandingkan. Jadi ternyata kita lihat di sini ya, ada area otak namanya LPFC dan LP. Ini adalah area otak depan semua. Jadi lateral prefrontal cortex dan lateral parietal di depan semua. Ini area otak depan. Nah, kalau remaja itu tidak kecanduan, maka dua area otak ini merahnya menjadi tebal. Artinya apa? Fungsinya bagus. Dan fungsi dari kedua otak ini adalah untuk perhatiannya kuat, bagus ya, bisa merencanakan sesuatu dengan baik, bisa menyelesaikan masalah, bisa mengendalikan diri, gitu ya, dan juga bisa refleksi diri. Oh, ternyata mama saya marah nih kalau udah main IG udah 3 jam, saya harus berhenti. Nah, apa yang terjadi kalau mereka kecanduan internet? Kita lihat gambar yang bawah, merahnya menjadi berkurang, artinya apa? Area otak ini menjadi rusak. Sehingga yang terjadi sulit untuk konsentrasi, sulit mengambil keputusan, dan tidak bisa mengendalikan diri dan prestasi menjadi turun. Teman-teman sekalian, ini adalah otak remaja di Jakarta. Jadi ini mewakili teman-teman sekalian gitu ya. Ini adalah remaja. Jadi ini yang bisa terjadi. Dan pertanyaannya, apakah dok kalau saya udah berhenti bermain games online atau media sosial, lalu otak saya bisa kembali seperti yang di atas? Jawabannya belum tentu. Bisa saja kerusakan ini memang permanen, jadi seterusnya tidak bisa kembali ke semula. Ya, oke. Nah, juga masalah fisik tadi ada pasien saya itu yang sampai 120 kilo, gemuk sekali. Dan fungsi imun juga turun karena tidurnya jadi tidak teratur dan gampang lelah. Ini adalah yang dialami oleh kecanduan internet. Hubungan sama orang tua dan teman juga menjadi buruk gitu ya. Dan ini teman-teman sekalian masalah emosi. Nah, siapa nih yang udah mengalami seperti ini? Gampang marah, gampang agresif, merasa kesepian, bahkan ada pikiran untuk mengakhiri hidup. Ini adalah masalah yang diakibatkan dari kecanduan internet, ya. Dan juga nih masalah akademik. Jadi nilainya turun karena gampang mengantuk di sekolah, ya. Oke. Dan mereka yang remaja yang menggunakan internet lebih dari 5 jam per hari itu akan mengalami kurang tidur. Dan lebih sering mengkonsumsi minum-minuman manis akhirnya supaya berenergi gitu kan ya, dan mengalami kegemukan. Ini adalah dampaknya untuk penggunaan internet yang berlebihan. Nah, teman-teman sekalian, ini ada contoh kasus ya. Ada anak C, dia remaja, dia bilang saya berbicara dengan 2 orang yang dulunya adalah teman saya. Kemudian mereka melanjutkan obrolan dan mulai mengatakan hal-hal yang buruk kepada saya. Mereka menggunakan username saya dan memberitahu salah satu teman laki-laki saya bahwa saya menyukainya dan dia berhenti berbicara dengan saya. Saya depresi dan marah, saya ingin mati saja, saya ingin meninggalkan semuanya, saya memblokir mereka dan keluar dari internet. Nah, J dan A adalah, ada nggak yang pernah mengalami hal seperti C ini? Jadi dia memberitahu sahabatnya, lalu sahabatnya menyebarkan melalui medsos gitu ya. Kemudian ada remaja J dan A. J dan A adalah sahabat dekat. Tapi mereka naksir orang yang sama nih teman-teman sekalian. Terus si J memposting informasi di situs jejaring sosial yang diceritakan A secara rahasia. Dia juga memposting foto A yang memalukan, mungkin lagi mukanya lagi jelek gitu ya, lagi seperti itu. Hampir semua orang di sekolah membaca rahasia A dan melihat fotonya. A merasa dipermalukan. Nah, teman-teman sekalian, 2 contoh tadi adalah cyberbullying atau perundungan siber. Jadi dulu zaman saya perundungan itu perundungan tradisional. Waktu itu senang sekali ngata-ngatain
nama papahnya. Jadi manggil saya dengan nama papa saya manggil teman saya dengan nama papa saya. Itu adalah dengan nama papa dia. Jadi itu adalah perundungan. Tapi sekarang cyberbullying, tadi seperti kasus tadi, melalui jejaring sosial, melalui medsos atau melalui handphonenya juga, gitu ya. Nah, cyberbullying ini cirinya dia ingin sengaja menyakiti korban dan dapat dilakukan berulang kali supaya dirinya merasa senang. Tindakan tersebut berulang dan disebarluaskan kepada seluruh orang. Dan juga korban sulit membela diri dari perilaku agresif yang ditujukan karena ini kan cyber. Jadi dia sulit untuk membela diri gitu. Sedangkan informasi sudah tersebar secara luas dan pelaku seringkali tidak bernama. Ini ya teman-teman ya, kita harus antisipasi. Nah, cyberbullying seringkali terjadi pada remaja. 50% remaja online pernah mengalami cyberbullying. Nanti mungkin bisa berbagi tuh, siapa yang pernah mengalami cyberbullying. Dan 1 dari 3 remaja yang mengalami itu tidak, 1 dari 3 pelaku tidak mengetahui korbannya siapa. Jadi sebenarnya pelaku tersebut tidak kenal, tapi dia sembarangan saja gitu. Dan 2 dari 5 korban membiarkan dan tidak melakukan apa-apa setelah cyberbullying. Dia hanya sedih sendirian, kesel sendirian, dan 1 dari 5 korban memikirkan untuk bunuh diri. Jadi teman-teman sekalian, cyberbullying ini adalah masalah yang nyata pada remaja dan akibatnya juga sangat buruk sampai menyebabkan 1 dari 5 korban cyberbullying memikirkan untuk mengakhiri hidup. Nah, ini adalah jenis-jenis dari cyberbullying ya teman-teman. Mungkin teman-teman bisa ngelihat, oh dulu saya diginiin gitu ya. Harassment, menggunakan kata-kata menghina, melecehkan, atau stalking seseorang dengan maksud jahat. Jadi kalau kita menggunakan kata-kata menghina atau melecehkan, itu udah cyberbullying. Atau perkelahian online dengan bahasa yang vulgar secara online. Atau denigration, mengirim atau memposting gosip atau rumor yang merusak reputasi orang tersebut. Biasanya untuk bercanda, tapi ternyata ini adalah cyberbullying. Atau berpura-pura menjadi orang lain, pakai akun yang lain, pakai akun palsu gitu ya. Atau memanipulasi untuk mendapatkan informasi pribadi dan menyebarkannya pada orang lain. Atau secara sengaja mengeluarkan seseorang dari grup online. Itu adalah cyberbullying. Bahkan mengeluarkan teman kita dari grup online secara sengaja untuk membuat dia malu atau kesal, itu adalah cyberbullying. Ya, stalking untuk bermaksud jahat itu adalah cyberbullying. Berkelahi, kamu gini di dunia online itu adalah cyberbullying. Nah, kondisi di Jakarta 50% terlibat dalam cyberbullying. 23% adalah sebagai korban dan pelaku, 14,2% sebagai pelaku, dan 11% sebagai kelompok korban. Jadi 50% terlibat dalam cyberbullying, ya. Dan media sosial yang paling banyak digunakan untuk cyberbullying. Ini adalah remaja yang seringkali terlibat cyberbullying, remaja dengan kepercayaan diri yang rendah, seringkali menjadi korban, tapi juga sering menjadi pelaku. Remaja yang kurang pengetahuan dan keterampilan dalam menggunakan medsos, dan remaja yang memiliki gangguan dalam hubungan dengan orang tua atau teman sebaya. Itu seringkali menjadi korban dalam cyberbullying. Nah, dampaknya tentu gangguan mental. Rasa percaya dirinya turun, depresi, sampai tadi mengalami ingin mengakhiri hidup. Gitu ya teman-teman. Kita ingat nih ya, jangan melakukan cyberbullying. Jangan menjadi pelaku. Karena tadi cyberbullying, ide bunuh dirinya 2 kali lebih tinggi daripada populasi umum. Dan kejadian bunuh dirinya 2,5 kali lebih sering daripada populasi umum. Gitu ya. Dan kalau misalnya terus mendapatkan cyberbullying, maka ini adalah dampaknya. Gitu ya. Remaja enggan melaporkannya pada orang tua atau guru, tapi dia punya trauma emosional yang terus dibawanya sampai dewasa, sampai kemudian mengalami depresi berat.
Ya, mencegahnya adalah dengan menekuni minat dan hobi yang tidak menggunakan internet. Coba deh cari. Ada yang suka main sepeda, ada yang suka bercocok tanam sekarang, ada yang suka masak, gitu kan ya teman-teman sekalian ya. Menonaktifkan notifikasi dari medsos, games, dan chatroom. Teman-teman, mulai hari ini notifikasi dimatikan. Karena notifikasi itu membuat kita untuk senang untuk membuka kembali internet, membuka medsos kita, IG kita karena ada notifikasi, dan menghapus aplikasi yang kurang bermanfaat dan membuat jadwal dan urutan secara prioritas. Jadi, mengunduh aplikasi yang dapat membatasi penggunaan internet. Nanti saya lihat ini ya, aplikasinya yang bagus tuh apa? Pasti teman-teman lebih canggih. Dan ada detox tanpa internet 1 hari dalam 1 minggu untuk seluruh keluarga. Coba mulai hari ini ajak bicara orang tua kalian dan bilang, yuk mami, papi ada 1 hari tanpa internet. Coba deh ya. Menciptakan lingkungan tanpa gawai. Di meja makan tidak boleh membawa handphone, tidak boleh membawa tablet, apalagi laptop. Ya, terus melakukan screening untuk diri sendiri, apakah saya sudah kecanduan internet atau enggak. Ini teman-teman, ini adalah aplikasi yang bisa diunduh ya, Forest. Nah, itu kan bisa melihat bahwa kita sudah berapa lama nih tidak menggunakan internet gitu ya, tidak membuka Instagram, pohonnya akan tumbuh dengan cantik gitu ya. Dan juga ada aplikasi yang bisa mengingatkan kita, screen time kita sudah berlebihan, IG kita sudah dibuka 3 jam sehari. Ini ya, kita bisa lihat nih, kita buka Instagram berapa lama, Snapchat berapa lama, YouTube berapa lama. Tidak boleh menggunakannya lebih dari 3 jam per hari. Dan ini teman-teman bisa unduh di Google Play Store, yaitu KDAI_questionnaire. Teman-teman isi, dan di situ akan kelihatan apakah teman-teman sudah kecanduan internet atau belum, gitu ya. Ini adalah gratis, jadi teman-teman bisa gunakan. Atau bisa aplikasi Sky ini juga di Google Play Store, SKAI. Jadi misalnya nanti Natasha sama Gaby ngisi, terus Natasha, oh ternyata saya resiko kecanduan internetnya 20 kali nih lipat. Gaby misalnya 15 kali lipat. Jadi kalian bisa tahu seberapa tinggi sih resiko kalian untuk kecanduan internet dibandingkan anak lain. Ya. Dan ini adalah strategi untuk menghadapi cyberbullying. Ingat ya teman-teman, kalau mengalami cyberbullying, segera laporkan kepada orang tua dan guru. Dan tingkatkan kesadaran filter konten yang di-share. Jangan diceritakan ke teman terdekat sekalipun, sesuatu yang sifatnya rahasia. Abaikan pesan pelaku dan jangan membalas. Jangan membalas pertengkaran di online, gitu ya. Kalau ada yang ngajak berantem, diemin aja. Malah blokir aja kalau ada yang ngajak berantem, ya. Laporkan kepada guru, ya. Dan teman-teman, ini slide saya yang terakhir, kita memang hidup di dunia yang saat ini banyak tantangan. Sekolah tidak mudah lagi seperti zaman dulu saya ya. Kalian sekolah kalau tanpa pandemi itu kan sampai jam 5 sore gitu ya. Terus kemudian ngeles. Ini anak-anak zaman sekarang kan memang ada tuntutan seperti itu gitu ya. Di rumah kemudian orang tua juga sibuk misalnya ya, komunikasi kurang lancar gitu ya. Remaja kemudian mengalami banyak stres. Nah, teman-teman, coba yuk kita mengatasi stres kita sendiri dulu nih gitu ya, tanpa menyalahkan orang tua atau guru kan ya. Jadi kita punya kekuatan untuk mengatasi stres sendiri. Ada yang namanya teknik grounding. Jadi teknik grounding itu teman-teman boleh mencoba sambil kemudian misalnya tiduran di lantai gitu ya, atau di rumput tiduran seperti itu. Kemudian tarik nafas pelan-pelan gitu ya, 3 nafas dari perut secara perlahan, kemudian tahan 3 hitungan, lalu dikeluarkan 3 hitungan. Nah, sambil menarik nafas itu sebutkan 5 hal yang kamu lihat ya. Terus sebutkan 4 hal yang kamu sentuh dan sebutkan 3 hal yang kamu dengar. Sebutkan 2 hal yang kamu cium saat itu dan sebutkan 1 hal yang kamu kecap. Jadi sambil menarik nafas gitu dan mengeluarkan nafas, kita bisa menyebutkan hal-hal ini. Ini adalah membuat
membuat kita menjadi lebih rileks, teman-teman sekalian. Jadi yang tadinya mau marah jadi lebih rileks, yang tadinya sedih jadi lebih rileks gitu ya. Yang tadinya mau ngamuk jadi lebih rileks. Jadi kita mengatasi stres kita sendiri dulu ya. Jangan kemudian oh ini gara-gara guru saya nih, gara-gara sekolah nih, atau kemudian oh ini gara-gara orang tua saya gitu ya. Jadi cara kita mengatasi stres bisa dengan tadi grounding ke lantai, grounding ke rumput ya, kemudian tarik nafas pelan-pelan, tarik 3 nafas dari perut secara pelan-pelan, kemudian melihat sekeliling kita. Oh, saya melihat burung, saya melihat awan yang cantik ya, seperti itu. Dan ada yang namanya analisis berantai. Ini mungkin nanti harus ada sendiri nih sesinya. Jadi analisis berantai ini adalah kita bisa memahami perilaku kita secara mindful, atau kita benar-benar merasakan apa yang kita rasakan dan lakukan saat itu. Jadi kalau kita punya masalah dengan penggunaan internet, maka kita bisa melihat, aduh apa ya, apa yang membuat aku main internet terus-terusan ya? Ya, kita bisa mengamati apa yang membuat itu. Oh, karena mama bawel banget di rumah misalnya. Oh, karena mama ngomel terus gitu ya. Oh, karena misalnya aku susah untuk berteman. Nah, itu kita harus identifikasi sendiri ya. Kemudian kita mempelajari hal-hal yang membuat kita menggunakan internet secara berlebihan. Dan bicarakan dengan guru atau orang tua. Dan kalau teman-teman tidak mau berbicara dengan guru atau orang tua, boleh kemudian berbicara dengan psikolog atau psikiater. Atau ada psikolog di sekolah kan ya, boleh berbicara dengan psikolog di sekolah juga. Atau guru BP misalnya kan, itu menjadi teman bagi teman-teman sekalian. Nah di akhirnya adalah saya mengajak nih girls, para perempuan, remaja putri, mari kita cintai diri sendiri. Dengan melakukan merawat diri. Kalau merawat diri artinya apa? Tidur yang cukup, aktivitas fisik yang rutin, olahraga, kemudian lakukan tadi meditasi sebelum tidur gitu ya. Ini adalah sesuatu yang bisa kita lakukan untuk mencintai diri kita. Dan kemudian membimbing diri kita sendiri, ada kata-kata motivasi yang menyemangati kita setiap hari, dan kita self-hypnotizing. Jadi bisa hipnotis itu dilakukan untuk diri sendiri. Saya berharga, saya berharga, saya kuat menghadapi tantangan. Saya percaya diri. Coba diulangi itu setiap pagi sebanyak 5 kali. Ketika melihat cermin sambil berkaca, gitu ya, bisa mengatakan hal itu. Dan ada namanya metode 4 kesepakatan. Mengatakan hal-hal yang positif kepada orang lain, kendalikan emosi. Kalau sudah emosi, kemudian tarik nafas dulu. Menyingkir dulu, tarik nafas 5 kali. Kemudian tenang, tenang, tenang ya. Jangan berasumsi, tanyakan kebingunganmu. Aduh kayaknya Devina ngomongin aku ini deh. Steffi ngomongin aku ini deh. Jangan berasumsi seperti itu. Tapi tanyakan saja dengan cara yang baik. Selalu melakukan yang terbaik. Yang terbaik dari kalian bukan yang selalu nomor 1. Tapi yang terbaik dari diri seseorang itu berbeda antara satu orang dengan yang lain. Tapi ketika kita melakukan sesuatu yang terbaik melalui kekuatan kita, maka tadi rasa percaya diri kita akan meningkat. Ingat ya teman-teman, mengatakan hal yang positif kepada orang lain, maka yang positif itu akan berbalik ke kita. Ya, kamu cantik deh hari ini. Kamu terlihat bagus deh hari ini. Tadi kamu bicara bagus deh. Gitu ya. Jadi katakan hal yang positif kepada orang-orang di sekitar kita. Dan jangan menyalahkan diri. Aduh aku tadi bodoh banget deh. Aduh tadi aku kayaknya nggak oke banget deh. Tadi aku kayaknya jelek banget deh. Tadi aku kayaknya berantakan banget deh. Jadi jangan menyalahkan diri. Kurangi perasaan bersalah. Tapi coba perbaiki diri dengan mengatakan hal yang positif. Oh tadi aku kayaknya bicaranya kecepetan. Oke lah. Kalau gitu, di sesi yang lain, nanti aku bicaranya akan aku pelanin dikit. Ya, jadi mencoba untuk memperbaiki diri. Jangan, aduh tadi gue ngomongnya kecepatan, aduh kesel banget deh gue, aduh gue bego banget ya, aduh gue kayaknya blow on banget deh. Nah itu adalah menyalahkan diri dan mengatakan hal yang negatif. Ya, jadi kita cintai diri sendiri. Nah,
Kalau sudah mencintai diri sendiri, maka kita akan lebih bahagia, lebih mampu menghadapi tantangan hidup, motivasi diri meningkat, sehingga teman-teman sehat jiwa. Ini adalah ciri-ciri orang sehat jiwa, ya teman-teman sekalian. Ini adalah video penutup, kita lihat ya. Oke, kata dia, jangan lupa mencintai diri sendiri. Saya cinta mama, saya cinta papa, saya cinta adik, saya cinta cici atau koko, kakak gitu ya. Saya cinta guru saya, tapi jangan lupa menyebutkan saya mencintai diri sendiri juga. Gitu ya, teman-teman. Terima kasih banyak Natasha. Ini adalah tim research di FKUI yang bekerja untuk penelitian adiksi internet pada remaja. Kami membuat modul-modul untuk mengatasi adiksi internet pada remaja. Terima kasih untuk tim research saya. Terima kasih Natasha. Saya kembalikan kepada Natasha. Wah, terima kasih banyak. Dokter Sista, kami jadi tahu banyak hal ya, jadi tahu banyak fakta tentang media sosial dan tips-tips untuk mencegah kecanduan. Oke, teman-teman, bagi yang mau bertanya, boleh langsung chat. Oke, dokter, saya mau bertanya nih. Jadi bagaimana sih seharusnya kita memfilter sosial media supaya tidak mempengaruhi kita? Oke, jadi tadi ada salah satunya harus filtering konten gitu ya. Jadi tadi kita sebenarnya gini, kita kan tadi sepakat tuh untuk mengambil hal-hal yang positif ya. Jadi ketika konten itu menyemangati kita untuk berbuat lebih baik, untuk merasa, oh diri saya berharga, itu boleh kita masukkan konten tersebut. Tapi konten-konten yang kemudian membawa ke arah keburukan, misalnya konten yang isinya ejekan, atau konten yang isinya negatif, misalnya seperti saingan-saingan gitu ya, waduh itu kompetitif yang tidak sehat, misalnya, oh ternyata harus punya tas itu seperti ini loh, gitu ya, atau harus dandan tuh seperti ini loh gitu. Padahal kan dandannya saya sama dandannya Natasha kan pasti beda waktu saya seumuran Natasha gitu ya. Atau dandannya siapa tuh tadi ada Kezia atau kemudian Kaori gitu ya, atau Angeline itu kan beda sama dandanannya Rachel gitu ya. Jadi kita yang hal-hal negatif seperti itu yang sifatnya kompetitif tidak sehat kita filter. Dan juga tadi yang omongan-omongannya kasar, omongan-omongan kasar itu kan sering juga ada di media sosial ya, mengejek gitu ya, kemudian memburuk-burukan orang. Tadi itu kita filter gitu Natasha. Dan juga coba deh mulai ikuti yang memberikan motivasi-motivasi positif atau yang mengajak bersaing secara sehat atau yang mengajak ayo explore ide-ide kamu gitu. Jangan kemudian hanya membuat kita aduh, kayaknya aku sedih deh kalau lihat IG-nya si dia. Kayaknya aku merasa nggak punya apa-apa. Aku kan nggak punya tas kayak gitu. Aku kan nggak punya make up kayak gitu. Nah, kalau seperti itu, di filter aja. Jangan diteruskan, tapi teruskan membuka konten yang memang membuat, oh kayaknya aku seneng banget deh ngelihat ini, aku merasa aku semangat nih untuk belajar, semangat nih untuk kemudian mengeksplor diri aku. Nah gitu ya, Natasha ya. Jadi dibalikkan ke diri kita sendiri. Nah. Terima kasih dok. Jadi ini ada yang chat ke saya. Dia mau tanya kalau misalnya kalau males mandi itu termaksud bad thing yang kita lakuin ke tubuh kita nggak sih? Gitu katanya. Oke. Nah, males mandi ini sebenarnya menjadi masalah orang banyak ya, apalagi saat pandemi seperti ini. Banyak orang tua yang datang ya, Natasha, ke saya itu membawa anaknya adalah karena males mandi. Sekolah itu mulai jam 7 misalnya ya, dia cuci muka doang karena kan depan Zoom aja kan ya gitu ya, jadi nggak usah mandi. Kan bawahnya nggak usah mami, bawahnya aku nggak kelihatan, yang penting mukanya aja. Nah gitu ya. Nah ternyata salah satu indikator perawatan diri yang baik adalah
Tadi, mandi. Ya, itu adalah indikator perawatan diri yang baik. Dan dengan mandi, maka kita juga merasa bersih, kemudian apa? Itu adalah lambang kita mencintai diri kita sendiri. Kalau hubungannya sama kesehatan, ternyata mandi juga penting loh teman-teman. Mandi itu tadi tidak dekat dengan jamur, ya kan? Kemudian juga tadi rongga gigi, mulut itu menjadi sehat juga, nggak ada infeksius, kan ya? Jadi tadi yang terpenting secara psikologik adalah mandi itu sama dengan bersih. Dan ketika bersih, maka kita semangat. Dan orang lain yang melihat kita juga seneng loh. Mami papi kita juga seneng ngelihat kita. Itu adalah salah satu indikator mencintai diri. Mandi nggak usah 3 kali sampai 5 kali. Itu akan dibawa juga ke saya itu. Kalau misalnya mandinya sampai 5 kali, 7 kali gitu kan ya. Itu juga berlebihan. Terima kasih Natasha. Terima kasih dok. Ini juga ada yang tanya lagi. Katanya bagaimana cara stop membandingkan diri sendiri dengan orang lain? Oke, ini bagus nih. Jadi membandingkan diri sendiri dengan orang lain itu bukan sesuatu yang salah. Ya, teman-teman ya. Itu adalah genetically ada pada diri remaja. Ya. Dan apakah itu buruk? Oke, jawabannya kalau berlebihan buruk. Tapi kalau misalnya itu bisa dibatasi dalam arti, oh dia udah bisa ini, kayaknya aku juga harusnya bisa ya, gitu. Tapi bukan dalam rangka aku harus mengalahkan dia nih. Aku nggak boleh dong membiarkan dia lebih jago daripada aku. Nah itu yang buruk, ya. Itu berarti kalian mempush diri kalian sendiri, menyakiti diri kalian sendiri. Tapi kalau misalnya, oh aku juga kayaknya bisa kok, karena aku juga bisa main piano. Karena aku juga ada darah seninya nih dari papa aku. Kayaknya aku bisa kok melakukannya seperti dia. Jadi aku kembangkan ya bakat aku gitu. Jadi untuk diri kita, bukan untuk orang lain, bukan untuk mengalahkan dia, bukan untuk supaya orang-orang lebih suka aku daripada dia. Nah, kalau motivasinya seperti itu, artinya adalah kompetitif itu karena untuk mengalahkan orang atau merasa tidak puas dengan diri sendiri. Itu adalah sesuatu yang buruk. Tapi kalau kompetitifnya itu adalah supaya aku lebih berkembang, oh karena aku punya bakat itu adalah sesuatu. Gitu ya. Nah, membandingkan diri sendiri tadi, membandingkannya adalah jangan kayaknya aku harus lebih hebat daripada dia nih. Aku harus lebih pintar daripada dia. Enggak, tapi membandingkannya adalah tadi, aku memang punya motivasi untuk jadi seorang dokter nih nanti. Berarti aku harus belajar dari sekarang. Nilai aku harus bagus. Mungkin aku bisa kalahin si ini juga dalam nilai biologi, tapi karena aku mau jadi seorang dokter. Gitu. Jadi, dan kalau tips lain untuk tidak membandingkan diri sendiri adalah menggali tadi bakat-bakat kita, gitu ya. Bakat saya, bakat Kalista beda sama bakatnya, bakatnya misalnya bakatnya Angela berbeda dengan bakatnya Kailin misalnya, gitu ya. Itu kan berbeda, gitu. Sehingga menggali bakat itu sangat penting. Hobi itu sangat penting kalau dibandingkan sama orang lain. Dan tadi tuh Natasha, satu tips lagi adalah baca atau ucapkan hal-hal yang berharga dari kita setiap pagi, ya. Hal-hal yang berharga dari kita setiap pagi. Aku masih ada mama papa. Aku masih bisa sekolah. Aku kemarin bisa menjawab pertanyaan dari Miss Ilona. Gitu. Itu adalah hal-hal yang berharga dari diri kita sendiri, sehingga kita tidak perlu berkompetisi yang tidak sehat dengan orang lain. Dengan mencintai diri sendiri, maka kita termotivasi untuk tidak berkompetisi secara tidak sehat dengan orang lain. Gitu ya Natasha ya. Jangan lupa cintai diri sendiri. Oke, makasih Natasha. Terima kasih dok. Jadi ini juga ada yang tanya lagi. Katanya, sebenarnya merasa insecure itu secara naluri manusia memang kayak begitu atau memang karena faktor-faktor yang dilakukan secara sadar, misalnya membandingkan diri dengan orang lain di sosmed? Iya, waduh ini pertanyaannya kayaknya nih bisa jadi psikiater nih. Wah ya,
bisa jadi dokter jiwa nih. Nah, oke, insecure itu ada dari kita lahir. Ya, dari kita lahir, bayi baru lahir, itu ada yang namanya insecure. Dia lahir sendirian, dia nggak tahu dunianya, itu menimbulkan suatu insecure. Ya. Dan insecure itu bisa terus terbentuk tergantung pola asuh kita dari lahir. Kalau misalnya ada orang tua yang sering menyalahkan anak atau mengkritik anak, mungkin bukan maksudnya buruk ya, tapi mungkin orang tuanya perfeksionis gitu. Jadi misalnya jangan begini, jangan begitu. Nah, anak itu akan tumbuh dengan rasa insecure. Jadi ada banyak faktor yang mempengaruhi insecure itu. Sehingga kalau remaja kemudian mengalami insecure, itu adalah sesuatu hal yang wajar. Otak ini pada saat remaja itu juga belum matang. Sehingga insecure itu menjadi bagian dari remaja. Kalian yang mengalami insecure jangan menyalahkan diri sendiri. Karena itu adalah bagian dari remaja secara fungsi otaknya juga belum matang. Jadi otak remaja itu kalau difoto itu bagiannya belum biru semua. Kalau otak saya, otaknya Miss Ilona, kemudian sama Miss Rita dan Miss yang lain itu sudah biru semua, artinya sudah matang. Kalau kalian belum biru semua. Nah, pada otak remaja itu masa emosinya itu udah berkembang secara maksimal, tapi perilakunya itu belum berkembang, kontrol perilakunya belum berkembang secara maksimal. Sehingga kalau misalnya ada teman kita nyuekin kita sedikit, itu langsung insecure karena tadi masalah fungsi emosi itu pada remaja sudah berkembang secara maksimal, tapi fungsi untuk menganalisisnya belum berkembang. Jadi kalau misalnya ada yang cuekin kita langsung marah, insecure, itu wajar sekali, gitu ya. Jadi insecure itu adalah bagian dari remaja. Namun, nah ini nih, insecure itu perlu dikendalikan. Gimana cara mengendalikan insecure? Dengan melihat fakta. Tidak boleh halu terus-menerus. Jadi lihat fakta, tulis insecure-nya apa misalnya. Aku kayaknya nggak bakalan diterima deh sama teman-teman aku karena aku kan nggak punya apa-apa, aku kan nggak seperti mereka, atau aku kan nggak pinter ngomong, gitu ya. Jadi catat faktanya adalah, oh kemarin aku bisa kok bicara di depan kelas, oh aku itu kan asumsi aku, tapi aku bisa kok nelfon temen sampai berjam-jam. Nah itu dilihatnya adalah fakta, jangan asumsi saja. Ya, itu untuk menghilangkan insecure kita. Kalau membandingkan sama orang lain, nah itu, yang membandingkan sama orang lain, tapi yang sehat ya teman-teman ya, jangan yang tadi yang tidak sehat. Dia bisa ini, aku harus kalahin dia. Tapi kita bisa melihat, oh dia kok bisa ini ya, aku kayaknya juga bisa deh, karena aku juga punya bakat. Ya. Jadi insecure-nya itu bisa dihilangkan secara perlahan-lahan. Dengan melihat fakta, self-hypnotize sendiri. Aku bisa ngomong kok sama orang lain. Aku percaya diri kok. Ya. Itu akhirnya menghilangkan insecure kita secara perlahan-lahan. Gitu, Natasha. Tapi kalau kalian punya insecure, jangan khawatir. Itu adalah ciri dari remaja. Ya. Terima kasih, Dok. Terus ini ada lagi nih, Dok, yang nanya. Katanya gimana kalau mama kita suka ngebandingin kita sama anak orang lain, sepupu atau adik atau teman aku. Iya. Yang lebih pintar dan lebih cantik. Oke, ya nih. Mama nggak ada di sini ya, mama ya. Nah, oke. Ya, I can feel it tuh ya. Jadi bener banget gitu ya. Itu juga terjadi pada saya saat kecil dulu, pada remaja gitu kan ya. Waduh, itu kayaknya sepupu kamu tuh kayaknya kalau ketemu orang sopan deh. Kalau ketemu mama tuh senyum gitu. Kalau kamu ketemu orang sama tante-tante tuh kayaknya merengut terus. Nah, gitu ya. Jadi sering dibanding-bandingin. Nah, teman-teman bisa ajak ngomong secara perlahan-lahan mamanya, ya. Ajak ngomong secara serius, nggak usah marah. Karena kalau marah, yang didengar sama mama adalah marahnya kita. Tapi omongan kita nggak kedengeran, gitu.
sama mama yang tahu adalah teriakan kita, dan mama akan kembali teriak gitu kan ya. Tapi ngomong secara serius, minta waktu sama mama, tatap mata mama secara tajam. Ya, terus bilang, mama kemarin, nah gitu ya, kemarin mama bilang seperti ini. Aku merasa tidak nyaman. Gitu. Jadi ungkapkan tadi emosi kita apa pada saat itu. Coba deh ungkapin. Marah, kesel, tidak nyaman, gitu ya. Dan kalau itu diungkapkan di depan umum, juga saya tidak suka mama. Jadi kita asertif terhadap orang tua kita untuk mengatakan hal itu. Tapi tidak marah, tidak ngambek, ya, sehingga pesan kita secara utuh diterima oleh orang tua. Ya. Kalian kan sedang lagi menuju proses pendewasaan. Kadang-kadang orang tua itu terdidik dengan cara yang sama di masa lalu, teman-teman. Sehingga orang tua melakukan itu pada anaknya. Sehingga perlu diputus mata rantai itu. Orang tua tidak selalu salah ya, teman-teman ya. Mereka dididik dengan cara itu, sehingga cuma cara itu yang mereka tahu. Nah, teman-teman mulai asertif nih untuk mengatakan itu tidak cocok dengan aku, mama, cara seperti itu. Ya, teman-teman ya. Oke, terima kasih Natasha. Oke, Dok, ini ada yang nanya lagi. Katanya cara memotivasi untuk diet atau ngurusin badan. Iya ya. Oke, jadi itu juga jadi salah satu masalah loh buat remaja putri, ya nggak sih? Karena kan kalau remaja itu sebenarnya lagi masa pertumbuhan ya. Punya nafsu makan yang lebih tinggi, itu memang udah karakteristik remaja. Tapi satu sisi remaja putri itu pengen kurus gitu kan ya, karena beauty is a slim gitu kan ya, jadi cantik itu kurus gitu kan, itu adalah suatu yang didengung-dengungkan terus. Tapi kita harus melihat semua informasi secara sehat tadi kan ya, cantik itu tidak selalu kurus. Yang penting adalah sehat, teman-teman sekalian. Obesitas, kegemukan juga tidak sehat loh. Ya, kurus sampai skinny banget gitu ya, itu juga tidak sehat. Ya, jadi kita cari berat badan yang sehat. Kalau memang kita sudah merasa secara fakta ya, kita ngisi BMI kita memang sudah gemuk gitu ya, ada obesitas, maka kita memang harus bisa mengurangi berat badan kita. Gimana cara memotivasinya? Gitu kan ya. Motivasinya tadi, kalau misalnya gemuk itu kenapa? Jadi kurang bisa lincah, padahal saya suka dance misalnya. Atau misalnya saya jadi apa tuh? Jadi gampang ngantuk gitu. Jadi cari motivasi dari yang tidak sehat dari kegemukan itu apa, gitu ya. Sehingga ada motivasi untuk berubah. Oh, saya suka dance, kalau gemuk saya agak susah nih untuk bergerak-bergerak. Saya jadi gampang ngantuk, gampang sakit-sakitan misalnya, gitu kan ya. Jadi ada motivasi. Tapi tadi ya, diet itu bukan diet yang seperti model zaman dulu itu loh, yang kurus-kurus banget, enggak. Ingat ya, remaja sedang masa pertumbuhan otak. Kalau kalian dietnya tidak sehat, maka otak itu tidak berkembang secara sempurna. Golden period adalah masa remaja. Ya, jadi harus tumbuh dengan asupan-asupan gizi yang baik. Diet bukannya tidak boleh, tapi diet yang sehat. Ya, diet yang sehat itu adalah diet yang membuat tubuh kita tidak kelaparan. Ya, oke, Natasha. Oke Bu, jadi ini ada yang tanya lagi, kalau misalnya yang bisa dikatakan sebagai toxic friendship atau relationship itu kayak gimana sih? Oke. Toxic relationship kan ya, atau toxic friends ya, or friends with benefits gitu kan ya. Nah tuh banyak ya istilah-istilah itu ya. Jadi kalau toxic relationship itu adalah pertemanan yang membuat kita berasa ada masalah emosi, yang membuat kita merasa tidak happy, tidak bahagia, membuat kita merasa kok aku males sih kayaknya mau ketemu sama dia gitu sebenarnya. Tapi kok kayaknya harus ya. Males ketemu aja udah itu adalah sebenarnya toksik ya. Berarti ada something wrong kan sama pertemuan itu, sama pertemanan itu. Yang kedua
Dua adalah kalau membuat teman-teman kalian merasa sedih terus, abis ketemu sedih, abis ketemu berasanya aku kayaknya lebih buruk daripada dia, atau merasa kalian lebih nggak pede, ya, atau kemudian tidak bisa mengembangkan diri kalian justru, kalian tertutup shadowing, tertutup di antara teman-teman. Itu adalah pertemanan yang tidak sehat, itu adalah pertemanan yang toksik, atau membuat kalian menjadi berubah lebih agresif, menjadi berubah lebih negatif dalam perilaku, berubah kata-katanya kok tidak seperti dulu, jadi lebih agresif, ngata-ngatain orang misalnya, atau melihat menjadi negatif kepada teman-teman lain. Itu adalah toxic friendship, gitu ya. Oke, Natasha. Oke dok, kalau misalnya nih, ada yang tanya, kalau misalnya aku kayak ngefans sama idol, terus tiba-tiba aku juga pengen jadi idol itu boleh nggak? Nggak apa-apa nggak gitu katanya? Oh, ya nggak apa-apa dong ya. Misalnya jadi pengen idol itu adalah, kan kita nggak bisa jadi idol itu secara real kan ya, tapi kita bisa lihat, oh idol itu kerja keras untuk mencapai mimpinya. Ya. Oh idol itu sopan loh sama fans-fansnya, ya nggak sih? Ya. Atau idol itu mandi setiap hari. Atau idol itu kalau berpakaian kok rapi ya. Ya. Oh idol itu ternyata rajin olahraga, boleh dong, gitu kan? Itu idolnya jadi harus yang positif juga. Oh idol itu ngedrugs, it's not good, ya nggak sih? Kalau misalnya seperti itu, ya kan? Jadi pilih idol yang sehat, ya. Kalau misalnya idol itu membuat kalian menjadi berantem sama mama papa, berantem sama teman, atau misalnya jadi pelajaran kalian turun, itu kan nggak sehat. Cari yang sehatnya. Idol itu kayaknya mandi tiap hari tuh. Nah, itu kan sehat. Merawat diri tuh. Nah, idol itu selalu mengatakan hal yang positif pada orang lain. Selalu mengapresiasi fansnya. Ya, sopan sama fansnya, nggak marah-marah. Itu bisa kita tiru. Ya. Gitu, Natasha. Terima kasih, Dok. Terus ini ada yang nanya lagi. Katanya kalau sudah bilang tidak suka dibandingin, terus dia bandingin kita terus sama orang lain, aku semakin tidak percaya diri sama diri sendiri. Gimana cara mengatasinya? Itu adalah toxic friendship. Nah, itu toxic tuh. Itu contoh yang nyata toxic. Ya. Orang yang membandingkan diri dengan orang, gini, prinsipnya adalah orang yang mengejek orang lain, ya, atau kemudian mengata-ngatai orang lain, lalu membuat kita lebih nggak percaya diri, sebenarnya orang itu yang kurang percaya diri. Orang yang membanding-bandingkan diri sama orang lain terus, atau mengejek-ngejek orang lain terus, lebih rendah dari dirinya, justru dia yang merasa rendah diri. Ya. Orang yang rendah diri, orang yang nggak percaya diri, orang yang merasa citra dirinya buruk, maka dalam pertemanan, kadang-kadang itu menjadi terbalik. Kadang-kadang dia jadi semakin over, merasa dirinya bagus, merasa dirinya oke, merasa dirinya the best. Itu biasanya orang-orang dengan percaya diri yang rendah justru. Ya. Jadi teman-teman kalau misalnya jadi berteman kemudian malah jadi lebih nggak percaya diri, merasa tidak nyaman, itu adalah toxic friendship. Artinya kalian mesti berpikir apakah kalian mesti berteman lagi gitu, atau adakah teman lain yang memang bisa membuat kalian lebih percaya diri dan lebih berkembang. Ya, gitu Natasha. Thank you dok. Kalau nih, misal kami sudah terlanjur merasa insecure, bagaimana caranya kami menghilangkan rasa insecure tersebut? Oke, ya. Tadi kalau rasa insecure itu pasti ada. Sampai umuran saya aja insecure itu ada kok, kan ya. Tapi bagaimana tadi pertanyaannya benar tuh, bagus. Bagaimana kita mengolah insecurity itu? Nah, teman-teman, jangan gunakan asumsi. Ya, misalnya gini. Misalnya ketemu teman, terus teman itu nggak menoleh ke kita. Manggil, terus dia nggak nyaut ke kita. Terus kita langsung mikir, karena otak kalian nih emosinya yang banyak gitu ya, jadi kalian mikir dia nggak suka sama aku. Itu adalah asumsi. Oke? Tapi kita cari fakta. Apa? Satu, mungkin karena dia nggak dengar aku. Karena suara aku pelan.
Kedua, mungkin dia lagi banyak pikiran sehingga dia nggak ngelihat aku, gitu ya. Ketiga, mungkin dia memang lagi bete hari ini sehingga nggak mau jawab sapaan aku. Itu adalah fakta yang bisa kita lakukan. Jadi insecure kita akan berubah bahwa mungkin bukan dia nggak suka sama aku, tapi karena hal ini semua dia nggak menoleh aku, gitu ya. Jadi jangan asumsi, jangan selalu kayaknya dia begini, kayaknya dia begitu. Itu asumsi semua. Tapi itu membuat kita lebih insecure, teman-teman. Tapi cari alternatif thinking yang lain. Ketika ada satu peristiwa yang membuat kita merasa sedih atau kesal sehingga kita insecure, maka kita langsung mengatakan pada diri sendiri, itu mungkin asumsi aku. Yang sebenarnya mungkin terjadi adalah apa aja, gitu ya, secara nyata. Dan jangan lupa teman-teman sekalian, tadi ketika ada insecure itu, maka kita buka dompet kita. Jangan lupa tuh ada kartu 3 kali 5 cm, tuliskan kelebihan kamu. Aku bisa ngomong di depan orang, aku bisa math, aku bisa nari, aku bisa bikin orang ketawa, gitu ya. Aku bisa naik sepeda loh. Nah, itu coba deh tuliskan 5 kelebihan kalian, taruh di dompet kalian. Kalau lagi insecure, lihat kartu itu. Sehingga tadi rasa percaya diri kalian semakin tinggi. Ketika insecure, hargai diri sendiri itu lebih banyak. Jadi gini, kalian tuh harus menghargai diri sendiri lebih banyak. Setiap hari catat achievement kalian. Achievement tuh nggak harus selalu nilai saya 100. Enggak. Tapi tadi aku bisa duduk, diem selama 2 jam dengerin Miss Dina ngajar. Itu adalah achievement loh. Gitu. Tadi aku bantuin mama masakin buat Dede. Itu adalah achievement. Tadi aku lari selama 30 menit. Itu adalah achievement. Ya, jadi catat achievement kalian setiap hari. Itu membuat kalian lebih nggak insecure. Terima kasih, Natasha. Oke. Terima kasih, dokter. Iya. Teman-teman, waktu bertanyanya sudah habis. Saya langsung simpulin aja ya yang tadi dokter Sisi sampaikan. Jadi, sosial media punya dampak positif dan negatifnya. Positifnya kita bangun koneksi, produktif, dan asah kemampuan. Tapi juga ada dampak negatifnya. Nah, kita jangan menjebak diri kita di dampak negatif itu, apalagi sampai kecanduan. Karena tidak semua hal di sosial media itu tidak asli, ada juga yang fake. Teman-teman sudah lihat kan, apa dampak kalau kita kecanduan sosial media? Otak bagian depan kita bahkan bisa jadi rusak. Emosi kita tidak terkendali, relasi dengan orang lain juga jadi jelek. Kita juga jangan sampai menjadi pelaku cyberbullying, teman-teman. Karena kita nggak pernah tahu apa dampak terburuk yang bisa terjadi untuk teman kita. Teman-teman juga bisa cegah kecanduan internet dengan cara melakukan hobi yang tidak memerlukan internet. Terima kasih. Bagus sekali tuh summary-nya, Natasha. Terima kasih ya. Kita kembalikan ke Miss Ilona ya. Terima kasih, dan tadi Natasha menekankan dengan bagus. Jangan menjadi pelaku cyberbullying. Start from us. Jadi kita mulai dari diri kita. Gitu ya Natasha ya. Dan lakukan aktivitas yang tidak menggunakan internet. Coba setiap hari dengan beberapa menit. Ya. Jadi kita mulai saat ini dengan hidup sehat. Internet bukan tidak boleh digunakan. Internet sangat penting dalam kehidupan kita. Tapi internet juga bisa membuat kecanduan. Jadi kita mulai mencari aktivitas tanpa internet yang membuat kita juga senang. Cintai diri kalian, maka kalian bisa mencintai orang lain juga. Tapi start from us. Mulai dari diri kita. Seperti itu ya teman-teman ya. Insecure itu boleh saja ada. Tapi tadi jangan lupa, hargai diri kita. Bikin achievement setiap hari. Apa yang kita raih hari ini, sehingga membuat diri kita semakin percaya diri dan insecure itu bisa hilang. Terima kasih Natasha. Saya kembalikan ke Miss Ilona. Terima kasih banyak, Dokter Sista. Terima kasih, Natasha.
Oke, terima kasih buat Dokter Siste yang sudah memberikan banyak sekali hal buat kami di siang hari ini. Terima kasih juga buat Natasha yang sudah memandu perbincangan kita di siang hari ini. Sampai nggak terasa jamnya udah 12:05, luar biasa. Terima kasih dokter. Nah oke, sebelum ke perintilan-perintilan webinar yang harus kita selesaikan seperti absen, evaluasi, dan kawan-kawannya, aku pengen aku nggak di spotlight, bisa lihat kita semua. Oke ya, remove spotlight. Oke, gallery view aja ya. Nah, kita kasih, atau boleh deh nggak usah deh, biar bisa kelihatan semua. Seperti biasa, aku akan meminta kalian semua untuk memberikan tepuk cinta untuk Dokter Sista sebagai tanda terima kasih kita di siang hari ini. Tagline-nya Gojek terbaru itu, it's okay to be lebay. Oke, jadi rada-rada lebay dikit sih. Tapi ini tanda cinta kami buat Dokter Sista. Aku ajarin ya, kita kasih tepuk cinta. Tepuk cinta. Calangeo. Gitu, oke. Tambahin calangeo dokter, gitu ya. Oke ya, sama-sama ya. 1, 2, 3. Tepuk cinta. Calangeo dokter. Terima kasih banyak semuanya, teman-teman. Terima kasih banyak sekali lagi ya dokter. Oke, nah buat teman-teman yang anak-anak sekalian, kalian boleh mengisi form evaluasi dan absen nanti dibagikan oleh Sir Jimmy udah dibagikan sama Sir Jimmy di kolom chat. Jadi silakan klik, itu akan menjadi link presensi dan evaluasi kita di siang hari ini. Oke, nanti jangan bubar dulu, kita akan doa tutup dulu yang akan dipimpin oleh Bu Murni, lalu nanti setelah itu kita akan foto bersama. Oke. Silakan Bu Murni. Bu Murni ada kan ya tadi? Ya, ada. Ya, terima kasih dok. Terima kasih buat semuanya dan secara khusus buat anak-anakku. Biarlah dalam waktu singkat ini kamu boleh memelihara kesehatan, baik itu kesehatan jasmani maupun mata kamu untuk tidak selalu terus-menerus memegang medsos kamu ya, apalagi sudah PAS ya. Terima kasih ya dok. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan memberikan kesempatan buat kami untuk di tengah-tengah siang hari ini kami boleh belajar bagaimana kami membuat, mengurus, bahkan juga menghargai diri kami yang Tuhan ciptakan. Kami sungguh berharga, oleh sebab itu ajar kami untuk terus-menerus menjaganya supaya kami semakin cantik dan semakin ideal, bahkan semakin berpikiran jernih terhadap diri kami sendiri, dengan kami memperlakukan diri kami sesuai dengan protokol kesehatan, bahkan juga sesuai dengan ilmu yang kami dapatkan pada siang hari ini. Kami sungguh berterima kasih juga buat Dokter Siste yang telah mengajari kami, memberikan nasihat, bahkan juga gambaran tentang diri kami dan tentang apa yang kami bisa lakukan untuk kedepannya, kebaikan diri kami. Biarlah Tuhan Engkau memberkati dia dalam timnya, dalam pekerjaannya, supaya dia juga semakin jadi berkat di tengah-tengah pelayanan sebagai dokter, bahkan juga sebagai ibu rumah tangga, sebagai anggota masyarakat. Kami juga berdoa buat para ibu bapak guru juga bisa menjaga kesehatan, begitu juga buat anak-anak didik kami yang adalah menjadi tonggak ataupun tiang-tiang masa depan negara kami ini. Mereka akan menjadi seorang yang cantik, bahkan juga seorang yang cerdas dan juga memiliki tubuh yang sehat dan pemikiran yang jernih. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan mengisi absensi ataupun lembar evaluasi, bahkan juga kami mengikuti foto bersama, kiranya Tuhan juga berkati kami, dan setelah itu kami akan kembali ke kegiatan kami akan makan siang ataupun istirahat, kiranya Tuhan juga tolong kami. Terima kasih Bapak untuk berkat Tuhan yang luar biasa, dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami yang jauh dari sempurna. Amin. Oke, terima kasih Bu Murni. Ya, sama-sama. Oke. Baik, teman-teman, kita akan foto bersama ya. Ini ada 9 slide, tapi mungkin yang bagian belakang pada close frame ya. Oke, tetap senyum aja karena nggak tahu kalian ada di slide keberapa ya. Jadi tetap senyum aja, aku foto ya, aku gacam. 1, 2, 3.
Oke, slide kedua. Oke, slide ketiga. Oke, slide keempat. Wah, Gaby ya, luar biasa. Oke, slide kelima. Oke, slide keenam. Wah, girls di P4 ini emang luar biasa ya. Oke, slide ketujuh. Rasanya slide ketujuh cuma beberapa orang aja. Oke. Jangan lupa isi form evaluasi dan form tanya jawab ya di chat itu. Lalu kemudian dokter, apakah boleh membagikan Instagramnya dokter kepada anak-anak kami, Dok? Boleh tulis di kolom chat. Boleh. Ya. Oke, ya. Oke, setelah ini tadi kan ada pertanyaan, ada yang kata Natasha ada yang masih ragu-ragu mau menyampaikan pertanyaan. Nah, oke, kalau udah dengan yakin silahkan kalau boleh DM ke dokter. Nanti kalau dokter punya waktu luang, dokter akan menjawab. Iya, pasti akan saya jawab, DM aja. DM aja. Nah, tuh dokter udah kasih kesempatan loh. Oke. Ini Instagram saya gampang. Di kolom chat aja ya, Dok. KSISTE. Oke, double K, lalu sister. Silakan yang masih punya keraguan untuk bertanya, silakan di chat, di DM ya. Follow dokter, lalu di DM. Oke, sekali lagi terima kasih banyak dokter untuk siang hari ini. Terima kasih banyak untuk semuanya. Kalian ingat ya, girls, you're amazing just the way you are. Bye-bye, selamat makan siang. Dadah. Terima kasih Miss Ilona, Miss Rita, dan Miss yang lainnya, Miss Dina, Miss Murni. Terima kasih. Mr. Jimmy, Natasha, dan teman-teman. Terima kasih.